Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Anda dan saya berada di dalam situasi yang sulit, tidak ada jalan untuk keluar dari kesulitan, tidak ada harapan untuk mengalami pembebasan dari kesulitan itu, maka selalu ada kerinduan, mudah-mudahan ada mujizat. Orang sakit keras sudah sering berobat, sudah berbagai cara dilakukan, tetap tidak sembuh, maka ia berharap mudah-mudahan ada mujizat. Sudah bertahun-tahun lulus selesai kuliah, mencari pekerjaan yang baik dan cocok, tidak pernah dapat. Maka dalam hati berdoa, mudah-mudahan ada mujizat. Kita semua merasa membutuhkan mujizat itu ketika mengalami dan merasakan tidak ada jalan keluar. Orang sakit kusta dalam bacaan pertama dan bacaan Injil menjadi gambaran dari manusia yang mengalami kesulitan tanpa ada jalan keluar. Orang yang sakit kusta dalam tradisi orang Israel adalah orang-orang yang dianggap mengalami musibah. Sakit secara fisik, tetapi juga sakit secara spiritual. Ia harus dijauhi oleh orang lain, tidak boleh bergaul dengan sesamanya, dan ia harus diumumkan bahwa ia najis, ia haram. Dan para imam di bait Allah itu yang harus mengumumkan bahwa orang tersebut sedang najis. Juga orang yang sedang sakit kusta itu harus selalu berseru-seru najis, 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 supaya orang tidak mendekat kepadanya. Lalu menjadi persoalan, dan disinilah letak tidak ada jalan keluar. Bagaimana supaya orang itu dikatakan sudah tidak najis? Bagaimana supaya orang itu dikatakan sudah sembuh? Dia harus pergi kepada imam-imam di bait Allah, dan imam-imam itulah yang harus memutuskan kamu sudah tidak najis. Tapi itu pasti mustahil, karena mereka dilarang jangan mendekat kepada orang lain, apalagi jangan mendekat kepada bait Allah. Lalu bagaimana mereka bisa bertemu dengan para imam untuk mengungkapkan bahwa mereka sudah sembuh? Tidak ada kemungkinan untuk tidak najis lagi. Tetapi saudara-saudari, Yesus yang hadir di tengah-tengah hidup manusia membawa cara pandang yang baru. Orang yang diperlakukan tidak adil itulah orang kusta, dijauhi, diberi hukuman sosial, boleh mendekat kepada Yesus. Yesus hadir untuk mengungkapkan dan menampakkan belas kasih Allah kepada manusia. Karena itu kita mendengar tadi dalam Injil, seorang yang sakit kusta bisa datang ke hadapan Yesus dan memohon bantuannya. Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Kehadiran Yesus adalah kehadiran yang membawa pembebasan. Kehadiran Yesus yang memungkinkan seseorang
yang tidak punya jalan keluar menjadi terbebaskan. Kehadiran Yesus adalah kehadiran Allah yang membuka jalan bagi orang yang merasa tidak ada lagi jalan. Dan itulah yang mengungkapkan betapa kasih Allah begitu besar kepada kita, putra-putrinya. Kalau kita merasa tidak ada jalan lain lagi, marilah, datanglah kepada Yesus, bermohonlah kepadanya. Kalau Anda merasa hidup Anda penuh dengan kesulitan, tidak ada kemungkinan keluar dari kesulitan itu, marilah, datanglah kepada Yesus dan bermohonlah kepadanya. Ia pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Dia pasti menunjukkan apa yang harus dilakukan untuk keluar dari kesulitan tersebut. Karena itu, renungan pertama dari Injil hari ini, saudara-saudari, kepada Yesus segala-galanya menjadi mungkin. Kesulitan seberat apapun yang kita jumpai, kalau kita berani datang kepadanya, Ia akan memberikan jalan yang terbaik. Renungan yang kedua, saudara-saudari, kalau kita mengalami perlakuan yang tidak adil, atau kita berjumpa dengan situasi yang tidak adil, banyak orang diperlakukan tidak benar, bersama dengan orang sakit kusta ini, mari kita menyerukannya. Mari kita sampaikan ketidakadilan itu supaya ada jalan keluarnya. Apa yang tidak benar, apa yang tidak adil, tidak boleh didiamkan. Harus disuarakan. Kira-kira begitu maksudnya. Sehingga orang yang sakit kusta itu, ia berseru kepada Tuhan, "Kalau Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan aku." Renungan yang ketiga, saudara-saudari, bahwa orang yang sudah mengalami belas kasih Tuhan, ia tidak akan tenang kalau ia diam saja. Orang yang sudah menikmati rahmat dan kebaikan dari Tuhan tidak akan tinggal diam. Tetapi seperti orang yang sakit kusta tadi yang sudah dijamah oleh Yesus, ia pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Panggilan dan perutusan kita, orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan adalah, mari pergi berbagi balas kasih Allah kepada semua orang. Mari kita pergi memberitakan kebaikan Tuhan itu supaya semakin banyak orang yang mengalaminya. Hari ini, saudara-saudari, tanggal 11 Februari, gereja merayakannya sebagai Hari Orang Sakit Sedunia. Tetapi dalam perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini, kita ingin mempersembahkannya sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan selama satu periode kehidupan kita. Sehingga kemarin, hari-hari ini, bersama dengan saudara-saudari sekalian, kita merayakan syukur atas Tahun Baru Imlek. Kita semua merasakan dan mengalami betapa Tuhan sudah mengasihi dan mencintai kita sepanjang tahun yang sudah berlalu. Dan kita ingin mensyukurinya sebagai karya dan berkat dari Tuhan, sehingga di tahun baru yang kita mulai ini, semoga berkat Tuhan tetap berlimpah di dalam kehidupan kita. Berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat kegembiraan, kemurahan rezeki, segala-galanya semoga berlimpah dalam hidup kita, dan itu mari kita bagikan bersama-sama kepada orang lain.
Seraya kita mensyukuri kebaikan Tuhan ini, mari kita juga bersyukur bahwa Allah telah lebih dahulu mengasihi dan mencintai kita.